Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang selamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka, di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ, liatin, jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus, jadi mereka di depan, tapi mereka seperti tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau, lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan, dia bilang. Bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja, lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana, tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu. Kasus Jessica Wongso yang telah menjadi salah satu perdebatan hukum yang paling intensif dan kontroversial dalam beberapa tahun terakhir menghadapi perkembangan baru yang mencengangkan. Jessica Wongso dan tim pengacaranya sedang bersiap untuk mengajukan peninjauan kembali dalam kurung PK kasus tersebut dengan alasan memiliki bukti baru yang dianggap dapat mengubah penilaian hukum. Ancaman PK ini memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat, dengan beberapa mendukung langkah ini sebagai upaya untuk mencari keadilan. Sementara yang lain tetap skeptis terhadap kemungkinan adanya bukti yang kuat untuk menggoyahkan putusan sebelumnya. Dalam momen yang sangat dinantikan ini, kasus Jessica Wongso tetap menjadi sorotan utama dan akan terus menjadi fokus perhatian dalam beberapa waktu ke depan. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan racun cyanida, berencana mengajukan peninjauan kembali dalam kurung PK untuk ketiga kalinya. Pengacara Jessica, Otto Hasibuan, mengklaim memiliki bukti baru atau novum yang dapat membebaskan kliennya dari hukuman 20 tahun penjara. Kasus pembunuhan Mirna yang terjadi pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver Grand Indonesia, Jakarta, telah menarik perhatian publik sejak awal. Sidang-sidang Jessica yang disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi menampilkan berbagai drama dan kontroversi. Jessica dituduh mencampurkan cyanida ke dalam es kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna, teman lamanya yang baru pulang dari Australia. Jessica membantah semua tuduhan tersebut dan mengaku tidak bersalah. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh Kisworo menilai Jessica terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Jessica dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Jessica kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun upaya itu ditolak. Putusan banding yang dibacakan pada 7 Maret 2017 mempertahankan hukuman 20 tahun penjara bagi Jessica. 3 hakim banding, yaitu Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atamja, menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum cukup kuat untuk membuktikan kesalahan Jessica. Jessica tidak menyerah dan melanjutkan upaya hukumnya dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam kurung MA. Namun kasasi Jessica juga ditolak oleh Majelis Hakim MA yang dipimpin oleh Artijo Alkostar pada 21 Juni 2017. MA menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum. Jessica masih memiliki satu jalan hukum terakhir, yaitu PK. PK adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana jika ada bukti baru yang dapat mempengaruhi putusan sebelumnya. Jessica telah 2 kali mengajukan PK, yaitu pada 2018 dan 2020, namun keduanya ditolak oleh MA. Kini Jessica bersiap untuk mengajukan PK ketiga. Pengacara Jessica, Otto Hasibuan, mengatakan bahwa ia memiliki novum baru yang dapat membalikan fakta persidangan sebelumnya. Otto belum mau membocorkan apa novum tersebut, namun ia mengatakan bahwa ia sedang melakukan persiapan untuk PK tersebut. Kejaksaan Agung dalam kurung Kejagung mengaku siap menghadapi PK yang akan diajukan oleh pengacara Jessica. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan bahwa perkara Jessica sudah selesai dan tidak ada lagi ruang untuk mencari bukti baru. Ketut juga menegaskan bahwa proses pembuktian di persidangan sudah sempurna dan tidak ada hakim yang memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion.